wabarakatuh. Selamat siang seluruh sahabat Iritres dimanapun Anda berada. Dan tentunya pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini kita masih bisa mengikuti acara webinar yaitu tentang cegah pneumonia dan kenali caranya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum acara dimulai, oleh Direktur Operasional PT Pelindo Husada Citra, yaitu Dr. Puji Janartono. Kepada Dr. Puji, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, mulai kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa di siang hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama ya dalam rangka menjaga kesehatan, dalam rangka memelihara kesehatan apa yang sudah dikaruniakan Allah. Kita patut bersyukur bahwa nikmat Allah yang siang hari ini, nikmat sehat, nikmat waktu masih diberikan ke kita. Bapak Ibu semua peserta webinar yang dirahmati Allah, webinar kali ini mengambil tema tentang pneumonia. Jadi bagaimana kita mengenali dan bagaimana kita bisa mencegahnya. Di sisi lain, anak-anak kita terutama supaya kita terproteksi dari penyakit pneumonia perlu dilakukan sepertinya imunisasi atau vaksinasi. Jadi memang kalau dihitung secara biaya, memang sepertinya kita harus mengeluarkan uang di depan. Tetapi kalau secara investasi itu akan bisa memproteksi sampai umur tertentu, mungkin bisa sampai seumur hidup atau mungkin sampai umur 50 tahun, sehingga anak-anak kita mulai lahir sampai nanti dewasa akan terhindar dari penyakit pneumonia. Kalau penyakit pneumonia ini yang selama ini di masyarakat tentunya bisa terlihat sangat berat karena menyerang organ pernafasan. Jadi di kesempatan kali ini silakan mengikuti dengan baik sehingga kita bisa menambah ilmu, menambah pengetahuan kita tentang penyakit ini sehingga anak-anak kita ya yang sudah lahir atau anak-anak kita yang masih dalam kandungan bisa kita agendakan atau kita acarakan untuk proteksi setelah dia kelahiran. Jadi merupakan investasi yang sangat berharga Bapak Ibu semua sehingga anak-anak kita nanti insya Allah lahir sehat sampai dengan dewasa. Tak lupa terima kasih buat Editris dari Rumah Sakit BAC, kemudian Dr. Nurita yang menjadi penjubicara, dan tak lupa sponsor dari Pfizer yang bisa terselenggaranya acaranya dengan baik. Selamat mengikuti dengan baik webinar ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala meringankan, memudahkan, dan meridhoi apa yang kita kerjakan saat ini. Terima kasih dengan ucapan Alhamdulillah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Puji Janartono selaku Direktur Operasional PT Pelindo Husada Citra atas sambutannya pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai ke acara inti tentang cegah pneumonia dan juga kenali caranya, ada sedikit iklan yang perlu Bapak Ibu ketahui. Berikut untuk iklan tentang vaksin PCV. Untuk iklan dari vaksin PCV barusannya sudah hadir di screen Bapak Ibu sekalian, di mana di sini ada dua paket. Yang pertama untuk satu kali suntik yaitu dengan harga Rp1.129.000 dan untuk 3 kali suntik dengan harga Rp3.229.000. Dan untuk informasi lebih lengkapnya Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi call center Rumah Sakit PHC Surabaya di 0313294 801. Baik Bapak Ibu sekalian, berikut saya akan bacakan terkait CV pada pemateri kita untuk kesempatan hari ini.
Beliau berpendidikan sebagai dokter umum di Fakultas Kesehatan Universitas Airlangga Surabaya tahun 2008 dan beliau juga menjalin pendidikan di spesialis anak Universitas Airlangga Surabaya di tahun 2017. Pekerjaan beliau sebagai dokter spesialis anak di Rumah Sakit PHC Surabaya tahun 2022. Beberapa organisasi yang beliau ikuti yaitu yang pertama Ikatan Konselor Menyusui, Ikatan Dokter Indonesia, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Langsung saja kita sambut Dr. Nurita Alamidi Wijayanti, spesialis anak. Selamat datang dokter. Selamat bergabung bersama kami dokter. Hari ini kita akan belajar bersama nih dokter tentang bagaimana cara mencegah pneumonia dan apa itu penyakit pneumonia. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang di rumah anaknya pernah mengalami ini pasti sangat menarik sekali dan ingin tahu lebih mendalam tentang bagaimana sih cara mencegah pneumonia dan seperti apa tanda-tanda gejala pneumonia. Baik, langsung saja saya persilakan kepada Dokter Nurita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, ayah bunda, sahabat edutris semuanya. Terima kasih juga MC yang sudah membuka acara pada siang hari ini. Siang ini kita akan berbagi ya dengan ayah bunda semuanya dan juga sahabat edutris tentang cegah pneumonia dan kenali caranya. Mungkin bisa di-share slide ya Mbak. Dokter sambil menunggu slide-nya nih dokter, sepertinya teman-teman masih mempersiapkan nih dokter. Dokter saya mau tanya-tanya nih, pneumonia ini bisa melindungi sampai seumur hidup atau bagaimana? Kayaknya sama seperti yang dijelaskan dokter Puji tadi ya. Iya dok. Imunisasi, betul. Kalau imunisasi yang ini itu melindunginya sampai usia anak-anak aja nih Mbak, sampai usia 18 tahun ya kalau anak-anak ya. Nanti ketika memasuki usia dewasa ada juga imunisasi untuk radang paru. Nanti mungkin dokter spesialisnya ke dalam ya yang lebih kompeten untuk menjelaskan. Dan pneumonia itu sebetulnya imunisasinya banyak sekali. Cuman kalau pada anak-anak itu ada kuman penyebab yang memang sering menyebabkan pneumonia atau radang paru, sehingga kita rekomendasikan imunisasi ini untuk anak-anak terutama balita atau bayi usia terutama balita ya dok ya. Berarti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian yang sudah telat nih dok, telat dari usia golden periodnya pneumonia, iya bisa nggak dok menyusul? Bisa. Nanti di slide kita jelaskan lebih lanjut detail tentang pneumonia. Baik, ini slide-nya sudah ready sepertinya dok. Monggo saya persilakan kepada Dokter Nurita. Ya. Terima kasih kesempatannya. Baik, judulnya adalah cegah pneumonia dan kenali caranya. Next slide, Mbak. Nah, sebagai pendahuluan, Bapak Ibu mungkin sudah mengenal ya data tentang WHO ya. Jadi WHO adalah Organisasi Kesehatan Dunia. Data terakhir yang saya dapatkan tahun 2017, di mana lagi-lagi Indonesia tetap menduduki peringkat yang cukup tinggi untuk penyakit yang mematikan ya, termasuk pneumonia ini. Jadi kita ada di peringkat ke-7 nih, ayah bunda dan sahabat edutris semua. Dan next Mbak. Angka pneumonia ini pada anak cukup tinggi. Sebesar 17% ya. Ya, jadi angka kematian yang tinggi pada balita tadi 17% diantaranya karena pneumonia atau karena radang paru. Dan secara keseluruhan, bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia, setiap 39 detik didapatkan ada satu orang anak yang meninggal karena pneumonia. Jadi bayangkan dalam satu hari berarti sudah berapa itu ya? Kalau 1 jam 60 detik, berarti satu harinya ada sekian ratus anak yang meninggal karena pneumonia. Nah, kejadian pneumonia itu dari tahun ke tahun selalu tinggi ya, ayah bunda semuanya dan sahabat edutris. Jadi dari tahun 2017 sampai sekarang tahun 2023 ya, terakhir data yang saya dapatkan tahun 2021 itu tinggi sekali. Dan angka kematiannya juga antara 10 sampai 30%. Nah, pada tahun 2020 ini
kita sedang di masa pandemi ya. Jadi mungkin pada saat itu karena banyak yang lockdown, pencatatan juga secara administratif juga mungkin berkurang karena kasus COVID sedang meningkat, tampaknya kasus pneumonia ini sedikit menurun. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di lapangan banyak sekali anak-anak pada masa pandemi yang mengalami radang paru, baik itu karena COVID ataupun karena penyakit selain COVID. Nah, apa sih dok pneumonia itu? Jadi pneumonia adalah infeksi atau keradangan paru akibat respon tubuh kita terhadap masuknya mikroorganisme atau benda asing ya. Mikroorganisme itu bisa karena bakteri, bisa karena virus, jamur, parasit, dan benda asing yang paling sering menyebabkan radang paru adalah asap rokok ya dan polusi. Nah, radang paru itu lokasinya ada di sini. Jadi nggak mau show ya titiknya. Jadi yang berwarna kuning itu adalah kelenjar paru yang terisi cairan atau nanah. Jadi kalau misalnya anak-anak yang mengalami radang paru, itu dia akan terisi oleh cairan atau nanah seperti ini akibat baik itu mikroorganisme ataupun benda asing. Sehingga pada anak-anak, terutama pada bayi kecil, akan mengalami kesulitan bernafas. Ya. Nah, penyebab pneumonia itu apa gitu? Penyebab pneumonia yang paling banyak adalah Streptococcus pneumoniae. Jadi ini adalah salah satu bakteri yang menyebabkan radang paru bakteri pada anak-anak. Ya. Kalau kita lihat sebetulnya banyak ya, selain Streptococcus pneumoniae ini ada Haemophilus influenza, ada virus dan jamur lainnya. Tetapi pneumonia karena Streptococcus pneumoniae ini seringkali menyebabkan pneumonia yang berat. Pneumonia yang berat itu apa? Yaitu pneumonia yang seringkali memerlukan rawat inap, memakai oksigen, juga terkadang pasien dirawat di ruang ICU sampai membutuhkan mesin ventilator. Itu penyebabnya seringkali disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae ini. Nah, kalau kita lihat distribusi kuman penyebab berdasarkan usia dari masa bayi, kemudian usia 1-6 bulan, 6-12 bulan, 1-5 tahun, dan di atas 5 tahun, banyak sekali sebetulnya kuman penyebabnya ya, bukan hanya Streptococcus pneumoniae, ada virus, ada jamur, ada bakteri. Tetapi kalau kita lihat, hampir di semua kelompok usia, Streptococcus pneumoniae ini selalu ada, gitu, nggak pernah absen, gitu ya. Karena itu ini adalah kuman yang harus dicegah gitu ya dengan pemberian imunisasi salah satunya. Nah, ini adalah kuman Streptococcus pneumoniae. Bentuknya bulat, berpasangan, kemudian dia berkapsul ya. Kalau berkapsul tuh lebih sulit dibunuh ya dengan pemberian antibiotik ya. Jadi kuman ini cukup kuat dan berbahaya. Kemudian banyak sekali jenisnya yang sifatnya invasif. Invasif itu artinya dia merusak jaringan paru dan tipenya macam-macam gitu ya. Ada sekitar 90 serotipe. Jadi banyak sekali. Nah, kuman ini boleh ditutup, Mbak. Nah, kuman ini bisa menyerang semua organ tubuh. Jadi tidak hanya paru-paru, tapi bisa juga kena susunan saraf pusat, bisa kena telinga, dan kelompok penyakitnya disebut dengan pneumococcus ya. Nah, jadi kalau anak sudah kena kuman Streptococcus pneumoniae ini tidak hanya keluhan di paru saja, tetapi bisa juga mengenai susunan saraf pusat. Nah, kalau otak sudah terkena, tentu gejalanya akan berat ya, mulai dari gangguan gerak, kelumpuhan, kemudian sirkulasi cairan yang ada dalam otak tidak bagus atau mengalami hidrosefalus, kejang, kemudian ada gangguan pertumbuhan, perkembangan, gangguan pelajaran, pendengaran, perilaku, bahkan sampai kematian. Jadi yang namanya kuman Streptococcus pneumoniae ini bukan hanya menyerang di paru, tetapi juga bisa menyerang seluruh organ tubuh, terutama susunan saraf pusat dan telinga serta paru-paru itu sendiri. Nah, pneumonia itu bagaimana terjadinya? Jadi sebetulnya saluran pernafasan kita adalah organ yang sering kali terpapar oleh mikroorganisme. Dia sudah dilengkapi dengan berbagai macam mekanisme perlindungan ya, mulai dari hidung, kemudian saluran tenggorokan, kemudian paru ya, itu sudah dilengkapi dengan berbagai macam alat perlindungan. Dari mulai hidung itu kita ada bulu-bulu hidung ya untuk menyaring partikel-partikel debu, polusi, dihangatkan.
kemudian ada namanya katup untuk mencegah anak-anak kita supaya tidak tersedak. Ya, tapi hati-hati pada bayi-bayi kecil, bayi-bayi muda yang di bawah 1 tahun, mudah sekali pada kelompok usia ini untuk tersedak ya, karena itu kalau kita memberikan makanan, baik itu menyusui ataupun memberikan susu atau memberikan makan, tidak dianjurkan dalam posisi berbaring ya. Kemudian kita juga dilengkapi dengan refleks batuk, ayah bunda ya, sahabat edutris semuanya. Jadi batuk itu sebetulnya adalah salah satu cara tubuh kita untuk melindungi dari mikroorganisme dan juga polusi. Dan di sepanjang saluran nafas ini, kita punya bulu-bulu halus untuk mendorong bakteri-bakteri itu menuju ke arah luar, supaya refleks batuk menjadi efektif. Banyak juga sistem imun yang ada di dalam saluran pernafasan yang berfungsi untuk membunuh bakteri dan kuman, dan juga ada sistem limfatik yang berfungsi untuk membersihkan atau menyerap semua infeksi yang ada di dalam saluran pernafasan. Tapi kalau sistem proteksi ini terganggu, maka akan terjadilah infeksi, baik itu infeksi di bagian atas ataupun di bagian bawah yang kita kenal dengan pneumonia. Jadi pneumonia adalah infeksi saluran nafas bagian bawah. Ya, yang ada gambaran bulat-bulat ini adalah infeksi dari saluran. Jadi yang bulat-bulat seperti buah anggur itu tadi ya, itu adalah keradangan yang ada di dalam alveolus atau kita kenal dengan pneumonia atau radang paru. Sambil menunggu ya, mohon maaf agak terputus. Next, Mbak. Terus. Ya, oke, lanjut. Terus, lanjut, Mbak. Oke, next setelah ini. Baik, nah, jadi ayah bunda, sahabat edutris, kalau kita bicara tentang penyakit infeksi, selalu kita lihat bagaimana sifat dari kuman penyebab ya, mikroorganismenya. Apakah kuman itu ganas, bagaimana jumlahnya, kemudian dia didapatkan dari mana ya, paling sering dari pernafasan ya, dari saluran pernafasan, baik itu dari batuk, bersin ya, atau seringkali karena tersedak, itu yang paling sering ya. Dan pada penyakit-penyakit yang berat terkadang menyebar melalui sirkulasi darah ya, atau dikenal dengan istilah medisnya hematogenus. Kemudian kita lihat juga bagaimana faktor hostnya dari sistem pertahanan tubuh seorang anak. Dari sisi usia, dari sistem pertahanan tubuhnya itu sangat berperan sekali. Semakin muda usianya, semakin jelek sistem pertahanan tubuhnya, maka mudah sekali terjadi infeksi. Kemudian bagaimana faktor lingkungannya, kondisi sosial ekonominya, pada masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah dan padat penduduk ya, satu rumah mungkin isinya 10 atau 20, tentu resiko infeksi akan lebih besar. Nah, gabungan antara faktor host ya, dalam hal ini adalah anak, dan juga kuman serta lingkungan menyebabkan mudahnya sekali mikroorganisme itu tumbuh di saluran pernafasan. Ya, jadi dia bisa melalui mekanisme perlindungan yang ada di dalam saluran nafas. Nah, faktor resiko radang paru apa aja sih? 1, bayi-bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif ya. Yang kedua adalah gizi buruk. Jadi anak-anak dengan malnutrisi, terutama gizi buruk, memiliki daya tahan tubuh yang kurang baik. Kemudian belum mendapatkan imunisasi sama sekali ya. Kemudian usia muda gitu ya. Yang terusnya adalah area padat penduduk, anak yang banyak gitu. Kekurangan vitamin A dan zinc ya. Jadi vitamin A dan zinc itu penting sekali untuk mempengaruhi sistem imun yang ada di dalam saluran pernafasan kita. Kemudian bayi-bayi yang beratnya lahirnya rendah, kurang dari 2.500 gram, itu juga resiko terjadi radang parunya besar ya. Pajanan polusi udara, ini yang sering ya, baik itu asap rokok, asap kendaraan bermotor, atau obat nyamuk, baik itu obat nyamuk bakar ataupun obat nyamuk semprot, itu adalah salah satu faktor resiko yang bisa menyebabkan pneumonia atau radang paru. Nah, kenapa sih kok pneumokokus atau Streptococcus pneumonia tadi rentan di usia muda ya?
Karena pada usia muda, terutama bayi yang di bawah 2 tahun itu, antibodi dari ibu sudah mulai habis. Kemudian daya tahan tubuhnya juga belum berkembang dengan maksimal ya. Dan saluran pernafasannya tuh mudah sekali ditumbuhi oleh bakteri. Mengapa? Karena di sana mungkin bulu-bulu hidungnya juga belum banyak, kemudian saluran pernafasannya sempit dan pendek sehingga bakteri mudah sekali tumbuh di sana. Nah, sayangnya pada anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun ini, ayah bunda, angka kematian karena pneumokokus cukup tinggi ya, sebesar lebih dari 81%. Jadi anak-anak yang terkena infeksi pneumokokus atau Streptococcus pneumonia ini, angka kematiannya hampir 100% ya. Nah, kalau kita lihat ini adalah tabel yang menceritakan tentang gambaran radang paru atau pneumonia pada anak-anak yang dirawat di ICU di Manado ya, jadi dekat-dekat kita aja. Ternyata betul ini sama dengan landasan teori sebelumnya bahwa anak-anak yang usianya di bawah 1 tahun ternyata 68,4% hampir selalu masuk ICU. Disusul dengan anak-anak yang usianya 1 sampai 3 tahun sebesar 24,7%. Kalau menderita pneumonia seringkali dirawat di ICU. Nah, bagaimana dengan rokok? Nah, ternyata kita ini perokoknya banyak sekali ya, peringkat ketiga di dunia lagi gitu. Nah, bagaimana rokok itu berperan meningkatkan kejadian radang paru? Satu, dia menekan sistem pertahanan tubuh, baik itu secara umum ataupun sistem pertahanan tubuh yang ada di saluran pernafasan seorang anak ya. Kemudian rokok itu juga mengganggu fungsi dari bulu-bulu yang ada di dalam saluran pernafasan sehingga polusi, bakteri, dahak itu mudah sekali untuk ada di dalam saluran pernafasan. Dan rokok juga menyebabkan dahak seorang anak menjadi lebih kental, sehingga dia membutuhkan refleks batuk yang begitu hebat untuk mengeluarkan dahak yang ada di dalam paru. Nah, pada anak-anak usia muda, ya usia di bawah 2 tahun, refleks batuknya masih belum berkembang dengan sempurna, sehingga dahak yang tadi kental itu mudah sekali tertinggal di dalam alveolus ya, tadi yang gambaran seperti anggur tadi ya, sehingga mudah sekali terjadi pneumonia. Nah, data penelitian yang paling tinggi yaitu data penelitian meta-analisis juga menunjukkan bahwa anak-anak yang perokok pasif ya, yang menghirup rokok dari orang-orang di sekitarnya, ternyata resiko untuk menderita radang paru jauh lebih besar daripada anak-anak yang tidak hidup di lingkungan perokok. Nah, bagaimana pneumonia ini bisa ditularkan? Satu, melalui batuk, ya, bersin, bicara, jadi semua yang keluar melalui saluran pernafasan itu bisa menjadi sumber penularan dari radang paru. Tanda dan gejala pneumonia sendiri adalah satu, demam dan menggigil, ada batuk ya, kemudian nafasnya cepat atau sulit bernafas. Dan kalau misalnya batuknya terlalu hebat, terkadang anak-anak merasa ada nyeri di dadanya. Nah, jadi ini adalah video gambaran pasien sesak ya. Mungkin bisa sambil di-play Mbak videonya. Nah, kalau kita lihat di sini anak ini nafasnya cepat sekali ya. Dan ada tarikan dinding dada. Jadi tarikan dinding dada itu adalah bagian otot di antara tulang-tulang rusuk itu tertarik ke dalam. Ya. Nah, mungkin ayah bunda sesekali juga perlu nih belajar menghitung laju nafas setiap menit seorang anak itu berdasarkan usia berapa. Sehingga ketika anak kita mengalami sesak tidak sampai terlambat membawa ke fasilitas kesehatan terdekat ya. Jadi kalau usianya di bawah 2 bulan itu kita lihat nafasnya lebih dari 60 kali per menit. 2 sampai 12 bulan lebih dari 50 kali per menit. Sementara di atas 1 tahun lebih dari 40 kali per menit. Jadi coba sesekali dilihat ketika bayinya sedang tidak sakit, dalam kondisi sehat, dihitung laju nafasnya dalam 1 menit, kemudian dilihat juga kondisinya ketika dalam kondisi sesak, sehingga tidak sampai terlambat membawa ke rumah sakit. Ya. Nah, ini juga ada video lagi, mungkin supaya lebih jelas, boleh di-play, Mbak. Nah, mungkin lebih jelas ya, tarikan dinding dadanya dalam sekali, dan ini memang pasien radang paru ya, terkadang disertai dengan anak-anak yang alergi, yang menderita asma, juga biasanya rentan sekali, terutama di 2 tahun pertama kehidupannya. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami sesak, yang pneumonia berat ya, itu seringkali perlu didapatkan untuk perawatan inap ya, jadi tinggal di rumah sakit.
Nah, mereka biasanya pakai oksigen, perawatannya juga butuh waktu yang lama ya, minimal 4-5 hari tergantung seberapa berat sakitnya ya. Kemudian dia juga memerlukan cairan nutrisi, kemudian obat-obatan untuk menurunkan panasnya, mungkin menenangkan muntahnya, dan juga membutuhkan antibiotik ya. Jadi yang namanya Streptococcus pneumoniae itu obat utamanya adalah antibiotika. Kemudian biasanya diberikan terapi nebulisasi dan fisioterapi nafas, dan pada beberapa pasien yang berat, terutama bayi-bayi kecil ya, yang tadi usia di bawah 2 tahun, seringkali perlu masuk ke dalam ICU dan mendapatkan bantuan berupa mesin nafas. Nah, ini ada skor prediksi kematian pneumonia ya. Jadi kalau kita lihat di sini pada anak-anak yang usianya kurang dari 6 bulan atau masuk ke rumah sakit dalam kondisi dehidrasi disertai dengan laju nadi yang sangat cepat, atau bayi-bayi kecil yang kekurangan oksigen, biasanya dia biru seperti itu ya, jadi hipoksemia. Kemudian anak-anak yang HB-nya rendah atau anemia, kemudian yang infeksinya tinggi ditandai dengan adanya peningkatan dari sel darah putih itu memiliki skor prediksi kematian yang tinggi ya. Jadi kalau skornya itu sudah lebih dari 3, hati-hati, resiko kematiannya meningkat ya. Jadi ini skor penelitian yang kita buat di negara kita sendiri. Karena itu penting sekali untuk melindungi bayi-bayi muda tadi ya, yang di bawah 2 tahun ya, atau bahkan di bawah 1 tahun dari penyakit pneumonia ini sendiri. Nah, jadi pencegahan pneumonia itu apa sih? 1, berikanlah ASI eksklusif. Kemudian yang kedua, menghindari paparan asap rokok dan polusi dan memberikan imunisasi sesuai jadwal. Mulai dari DPT-HIV, kemudian PCV ya, yaitu yang spesifik untuk Streptococcus pneumonia itu adalah imunisasi PCV, kemudian imunisasi campak dan influenza. Jadi kalau kita bicara tentang pneumonia, imunisasinya bukan hanya 1, tetapi banyak sekali. Akan tetapi karena penyebab yang paling mematikan adalah Streptococcus pneumonia, maka imunisasi yang PCV ini jangan sampai ditinggalkan ya. Kemudian berikan nutrisi terbaik ya, nutrisi terbaik ASI dilanjutkan dengan MPASI yang cukup dan bervariasi. Kemudian pastikan anak-anak kita tidur dengan cukup ya, ayah bunda semuanya ya. Jadi tidur itu penting sekali untuk anak-anak di masa pertumbuhan 2 tahun pertama untuk memulihkan sistem pertahanan tubuhnya, untuk memperbaiki asupan nutrisi itu penyerapan terbaik pada saat tidur ya. Jadi istirahat harus dipastikan cukup. Kemudian anak-anak juga harus aktivitas fisik ya. Jadi harus berjemur, terkena paparan sinar matahari, harus bergerak. Kalau misalnya anak-anak kita sedang batuk dan aktivitasnya hanya tidur, maka biasanya dahak akan menumpuk ke dalam paru. Nah, kebiasaan baik yang kita pelajari selama masa pandemi dengan menggunakan masker, terutama pada anak-anak usia yang di atas 2 tahun, sebaiknya dilanjutkan. Terutama ketika di rumah ada yang sedang mengalami infeksi saluran pernafasan, biasakan anak-anak menggunakan masker. Ya. Imunisasi untuk pneumonia adalah lebih aman. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi gambaran, ternyata pneumonia itu angka kematiannya besar sekali ya, terutama untuk bayi-bayi kecil ya. Walaupun pada usia di atas 2 tahun bisa juga mengalami pneumonia. Cuman biasanya gejalanya lebih ringan dan perawatan ke ICU biasanya lebih jarang, kecuali pada anak-anak yang memiliki penyakit penyerta. Misalnya seperti anak-anak yang memiliki penyakit kanker, anak-anak yang memiliki kelainan jantung, nah itu biasanya dia mudah sekali untuk masuk ICU, atau anak-anak yang mengalami cerebral palsy yang gerakannya terbatas, nah itu biasanya pneumonia-nya akan lebih berat. Karena itu mencegah lebih baik ya daripada sampai anak-anak kita menderita pneumonia dan lebih aman. Sampai sejauh ini penyakit infeksi pencegahan yang terbukti efektif adalah dengan memberikan imunisasi. Nah, dan ternyata imunisasi itu adalah hak setiap anak ya, ayah bunda semuanya ya. Jadi kita tidak hanya memenuhi kebutuhan sandang pangan papannya, tetapi juga harus ingat bahwa imunisasi itu adalah hak dari setiap anak-anak kita. Nah, untuk imunisasi pneumokokus, karena kita tahu tadi bahwa Streptococcus pneumoniae itu seringkali menyebabkan pneumonia yang berat, Ikatan Dokter Anak Indonesia menganjurkan untuk pemberian vaksin PCV ya, atau vaksin pneumokokus untuk melindungi penyakit yang mematikan ini tadi. Dan ini juga sejalan dengan WHO ya, organisasi dunia yang telah merekomendasikan pemberian vaksin pada bayi dan balita. Nah, kapan imunisasi PCV ini diberikan? Imunisasi ini diberikan di usia 2, 4, dan 6 bulan
kemudian diulang di usia 12-15 bulan. Kenapa dipilih usia ini? Karena tadi kalau kita lihat dasar teorinya, ternyata anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun, bila dia menderita pneumonia, biasanya gejalanya akan berat, ya, sehingga imunisasi ini sebaiknya diberikan sedini mungkin. Nah, bagaimana bila terlambat? Pemberian PCV ini bisa dikonsultasikan dengan dokter spesialis anaknya. Imunisasi PCV bisa diberikan selambat-lambatnya usia 5 tahun. Jadi di rumah yang memiliki anak yang usianya belum genap 5 tahun masih bisa untuk mendapatkan imunisasi PCV dengan berdiskusi dengan dokter spesialis anaknya mengenai jadwal pemberian imunisasinya. Nah, sebagai kesimpulan, pneumonia adalah penyakit yang mematikan pada anak, ya. Kemudian yang kedua adalah seringkali pneumonia yang berat dialami oleh bayi-bayi usia muda. Sehingga lebih baik mencegah daripada mengobati pneumonia, ya. Kita tidak tahu anak kita masuk kelompok pneumonia yang ringan, sedang ataupun berat. Sehingga Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan pemberian imunisasi untuk mencegah penyakit pneumokokus. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Nurita atas pemaparan yang sangat luar biasa terkait apa itu penyakit pneumonia dan bagaimana cara mengatasinya. Baik dokter, sebelum kita buka sesi tanya jawab, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa menyaksikan terlebih dahulu tentang manfaat dan pentingnya vaksin pneumonia. Berikut videonya. Kenalkan, ini Moni, alias pneumonia. Bakteri jahat di paru-paru yang bisa menyerang siapa saja, di mana saja, kapan saja. Moni bisa ditularkan dari satu orang ke orang yang lain lewat batuk dan kontak yang dekat. Sekali dia masuk ke tubuhmu, dia akan tinggal di sana dan bersembunyi, biasanya jauh di dalam rongga hidungmu. Untuk mereka yang sistem imunitasnya belum kuat, terutama pada bayi di bawah usia 2 tahun, juga pada anak-anak usia di bawah 5 tahun, Moni adalah ancaman yang jahat. Mengapa Moni ini begitu jahat? Karena dia jago menyamar. Dia bisa muncul menjadi komplikasi dari flu atau menghilangkan nafsu makan anak-anak. Dia juga bisa membuat anak-anak begitu lelah sehingga mereka susah bangun. Tidak peduli sudah berapa lama mereka tidur. Moni ini begitu lihai dalam menyamar. Ayah dan ibu pun kadang sulit mendeteksi kehadirannya. Moni benar-benar bisa menimbulkan masalah. Kadang sampai menyebabkan anak-anak harus dirawat di rumah sakit. Atau lebih parahnya, menyebabkan kematian. Tapi ada beberapa cara untuk mendeteksi dan menghentikan Moni. Demam atau menggigil bisa menjadi tanda Moni sedang mengintai. Moni membuat anak-anak bernapas lebih cepat dari biasanya. Jadi, kalau anak Anda bernapas semakin cepat, itu pasti ulah Moni. Salah satu cara untuk menghentikan Moni adalah melakukan vaksinasi PCV. Tidak ada yang paling dibenci Moni selain vaksinasi. Vaksin membangun sistem imunitas tubuh sehingga tubuh bisa menghasilkan antibodi yang tepat untuk melawan Moni. Tapi, mengingat Moni ini bakteri yang keras kepala, maka para dokter menjadwalkan vaksinasi secara berkala. Ini akan membuat Moni siap-siap pergi. Anda pasti tidak ingin Moni berada di sekitar Anda, bukan? Tiap tahun, bakteri jahat ini membunuh lebih dari 800.000 anak di seluruh dunia. Semuanya di bawah 5 tahun. Lebih tinggi dari penyakit lainnya. Dan banyak dari kasus kematian itu terjadi di sini, di Indonesia. Jadi, waspadai gejala dan tanda-tandanya agar kita dapat mengamankan anak-anak kita dari bahaya pneumonia. Bapak Ibu sekalian, itu tadi sekelas video tentang manfaat dan juga pentingnya vaksin pneumonia. Baik, selanjutnya Bapak Ibu sekalian bisa bertanya langsung kepada Dr. Nurita. Kali ini kami berikan kesempatan dengan raise hand terlebih dahulu, kemudian nanti bisa diaktifkan videonya dan bisa berkomunikasi langsung dengan Dr. Nurita. Monggo, kita lihat dulu siapa yang sudah raise hand. Oke. Ada Mbak Dewi Nilasari. Ya, monggo Mbak Dewi Nilasari mungkin bisa di-on-kan dulu videonya. Mbak Dewi. Mbak Dewi Nilasari. Halo Mbak Dewi. Oke.
Mbak Dewi Nilasari, monggo bisa langsung bertanya kepada Dr. Nurita. Ini ada suaranya. Oh, belum dibuka tuh. Ya, Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, kan itu anak saya itu udah 2 kali ya Kak bronchopneumonia itu. Nah, misalkan kalau mau PCV, usia dia kan udah 1 tahun. Itu kalau mengejar itu nanti jaraknya berapa bulan ya? Itu PCV harus dikasih dengan 3 kali suntikan atau gimana ya? Baik, terima kasih Bu Dewi. Saya jawab ya, Mbak. Baik. Baik, untuk radang paru, tadi kita perlu ingat ya, ada berbagai macam faktor resikonya. Jadi pneumonia itu adalah salah satu pilar yang melindungi. Tetapi Ibu juga harus lihat faktor resiko yang lain ya, misalnya pemberian nutrisinya, istirahat, polusi, ya. Terus kemudian Terima kasih ya Pak. radang paru itu bukan hanya PCV, tapi juga pemberian imunisasi DPT HIB, kemudian lengkapi imunisasi campak, imunisasi influenza, dan juga PCV yang paling penting ya. Streptococcus pneumonia itu biasanya memang pneumonia berat dan hampir selalu pasti rawat inap. Kalau usianya sudah 1 tahun, Awas nadanya. diberikan imunisasi di PCV Ibu, jadi diberikannya sebanyak 2 kali, jaraknya adalah 2 bulan. Jadi misalnya Ibu berikan di bulan Februari, nanti kemudian diulang lagi di bulan April ya, seperti itu. Jadi masih bisa, monggo. Kalau sehat, ada kesempatan, silakan ke rumah sakit untuk melengkapi pemberian imunisasi PCV-nya ya. Mudah-mudahan si kecil sehat selalu. Ya, bagaimana Bu Dewi Nilasari? Sudah cukup jelas? Sudah terjawab atau belum? Atau mau ada yang ditanyakan lagi? Suaranya belum diambil, Mbak. Halo, Bu Dewi, suaranya Bu. Ya, kalau misalkan mau PCV ya, itu kondisi anaknya harus benar-benar sehat ya, nggak boleh ada pilek atau batuk dikit gitu ya. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Jadi kalau mau imunisasi sebaiknya memang dalam kondisi sehat. Yang tidak boleh sama sekali imunisasi adalah ketika demam. Ya, kalau demam atau misalnya pada si kecil ada riwayat alergi terhadap imunisasi yang akan diberikan, maka tidak boleh diimunisasi dengan produk tersebut. Tetapi kalau dia ada batuk pilek, kita evaluasi dulu. Kalau batuk pileknya itu ringan, ya misalnya baru 1 hari anaknya aktif, tidak ada demam, maka tetap boleh diberikan imunisasi. Yang tidak bisa diberikan adalah ketika batuk pileknya sudah lama, misalnya seminggu, 2 minggu, ya atau sebulan nggak sembuh-sembuh. Nah itu sebaiknya diperiksakan dahulu. Prinsipnya kalau misalnya memang kondisi umumnya anaknya dalam kondisi sehat, tidak demam, batuk pilek ringan aja boleh. Tetapi nanti dokter anak dulu yang akan mengevaluasi Ibu. Ya, jadi nggak langsung disuntik, tapi pasti dokter anak akan mengevaluasi. Nah, tadi sedikit tambahan mumpung saya ingat, jadi imunisasi PCV yang usia 1 tahun ke atas, ini kita menggunakan PCV 13 ya Ibu ya. Yang saya bilang diberikan 2 kali jarak 2 bulan adalah PCV 13. Yang kita gunakan di Rumah Sakit PHC Surabaya adalah PCV 13. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu Dewi ya. Iya, Dok. Makasih. Sama-sama. Ya, baik, terima kasih untuk Bu Dewi Nilasari. Dan selanjutnya adalah untuk Mbak Zahrotul Ilmi. Monggo, Mbak Zahrotul Ilmi, dipersilakan untuk membuka videonya terlebih dahulu. Terima kasih waktunya, Dokter. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, ini Dok, saya mau tanya. Tadi kan kata dokter, salah satu penyebabnya kan ada obat nyamuk ya, Dok ya? Ya, Asap. Nah, ini kalau untuk obat nyamuk elektrik bagaimana, Dok? Terus untuk mungkin penggunaannya yang baik gimana? Jadi biar bisa mencegah tadi, Dok. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Zahrotul Ilmi. Jadi yang namanya polusi ya, apapun bentuknya, baik itu polusi karena asap rokok, Mbak,
polusi karena bahan bakar, misalnya kita di desa mungkin ada yang masak pakai kayu bakar Ya, gitu ya, betul. itu juga termasuk polusi, atau polusi karena asap kendaraan itu juga polusi. Jadi yang namanya polusi itu dia ternyata memang dia melumpuhkan sistem pertahanan tubuh ya, baik itu yang sifatnya lokal yang ada di saluran pernafasan ataupun yang sifatnya keseluruhan pada tubuh seorang anak, itu dia melumpuhkan sistem imun. Kemudian yang kedua mengganggu tadi Bu, bersihan dari bulu-bulu halus yang ada di saluran nafas kita. Jadi memang saluran nafas itu dia banyak sekali bulu-bulu halusnya. Jadi kalau ada partikel-partikel asing, bulu halus itu berusaha untuk mendorong partikel-partikel tersebut keluar. Nah itu nggak bisa bekerja. Dan sifat dahaknya menjadi lebih kental. Sehingga pada anak-anak yang refleks batuknya kurang bagus, terutama yang usianya di bawah 2 tahun, biasanya akan kesulitan untuk mengeluarkan dahak, sehingga akan mengalami radang paru. Nah, bagaimana solusinya? Kalau memang kita sudah tahu bahwa itu menyebabkan radang paru ya Mbak ya, dan salah satu faktor resikonya, makanya sebaiknya dihindari ya. Tidak menggunakan obat nyamuk, baik itu bakar, semprot, elektrik, kemudian tadi misalnya kayu bakar tadi ya, kemudian asap rokok itu yang paling sering juga, jadi sebaiknya dihindari. Nah solusinya bagaimana? Nah kalau misalnya pada anak-anak misalnya kita takut digigit nyamuk gitu ya topiknya ya, kita bisa menggunakan repelan yang aman untuk anak, sudah banyak sekali yang ada di pasaran, atau menggunakan kelambu misalnya ya, atau menggunakan ini baju lengan panjang. Nah, itu kan sudah banyak sekali tersedia. Jadi kita bisa menggunakan metode-metode lain. Nah, kalau disemprot dulu Dok kamarnya, kadang kan ibu gitu ya, disemprot dulu, terus habis itu dibiarin setengah jam masuk. Nah, itu partikel-partikel dari obat nyamuk semprot tadi itu jatuh ke spray, ke bantal, ke korden. Nah, itu akan menetap dalam waktu lama dan itu akan tetap dihirup oleh si kecil. Jadi sebaiknya dihindari. Kalau memang kita sudah tahu faktor resiko dan kita bisa menggunakan cara lain, alangkah baiknya kita menggunakan cara lain ya Mbak ya, supaya terhindar dari pneumonia atau radang paru tadi. Begitu ya Bu Zarotul ya. Bagaimana Baik, Bu Zarotul? Sudah baik, cukup menjawab? sudah. Terima kasih informasinya, Dokter. Sami-sami. Ya, baik, terima kasih. Mungkin Dok, sekarang kan sudah ada produk telon bayi yang dilengkapi ya Dok ya? Untuk menghindari gigitan nyamuk biasanya. Repelan tadi Iya, ya. betul. Mungkin Bapak Cuman Ibu bisa ini, pakai itu. kalau repelan itu Mbak, kadang ada beberapa juga yang sensitif kulitnya. Jadi kita bisa coba dulu ya ibu-ibu kalau misalnya mau pakai bahan kimia, baik itu repelan atau tadi minyak yang ada daun sirih apa segala macam itu. Kok daun sirih apa sih? Tadi Mbak, minyak produk itu tadi. Nah, itu kita bisa tes dulu nih di kulit si kecil ya, dia sensitif apa tidak. Jadi kita bisa taruh satu oles begitu di pergelangan kaki, kita coba dulu, atau pergelangan tangan, kita evaluasi dulu mungkin 1-3 hari. Kalau memang dia kulitnya tidak sensitif, maka silahkan digunakan ya. Jadi hati-hati juga untuk menggunakan bahan kimia, dan harus dibaca juga komposisinya. Perhatikan bahan-bahan kimia tidak semuanya boleh digunakan pada anak-anak. Jadi mungkin bisa konsultasi dulu dengan dokter anaknya apakah memang produk ini aman untuk dipakai oleh si kecil. Gitu ya, Baik, oke Ibu Zarotul sudah terjawab ya pertanyaannya. Kita selanjutnya akan beralih ke penanya yang ketiga, yaitu ada Bu Sri Rejeki. Monggo Bu Sri Rejeki bisa menyampaikan pertanyaannya kepada Dokter Nurita. Assalamualaikum Dok, yang saya tanyakan kepada dokter, ini kan pneumonia kan bersifat virus, yang bersifat slag limiting disease. Adakah kasus yang dapat dirawat jalan? Terus pertanyaan kedua, adakah kriteria khusus yang menjadi parameter perlu dirawatnya atau tidaknya pneumonia? Itu Dok. Pertanyaan ketiga, kapan sebaiknya kita berikan vaksin PCV kalau sudah diberikan vaksin influenza Dok? Itu aja. Terima kasih ya Dok. Terima kasih. Pertanyaannya bagus nih, Bu Sri Rezeki ya. Jadi tadi yang pertama tentang pneumonia ya. Jadi pneumonia itu bukan hanya disebabkan oleh virus, Ibu. Ya, jadi bisa karena virus, bisa karena bakteri, bisa karena jamur, bisa karena parasit ya. Semua kasus pneumonia, baik itu karena virus, bakteri, jamur ataupun parasit, angka kematiannya tinggi. Terutama pneumonia yang disebabkan oleh bakteri ya, yaitu Streptococcus pneumonia tadi itu. Itu angka kematiannya tinggi sekali, hampir 80% ya, terutama pada anak-anak yang usianya di bawah 2 tahun. Memang betul ada pneumonia karena virus ya. Biasanya memang dia harusnya bisa sembuh sendiri.
Tetapi karena pneumonia itu proses keradangannya luas, dia mengenai seluruh bagian bisa mengenai bagian-bagian paru ya. Jadi dan angka kematiannya tinggi, biasanya bukan hanya infeksi virus tunggal. Dalam perjalanannya dia akan disertai dengan infeksi bakteri. Jadi di awal infeksi virus, dalam perjalanannya dia infeksi bakteri. Karena itu pengobatan pneumonia itu selalu diberikan antibiotik. Mengingat angka kematiannya tinggi dan dalam perjalanannya akan diikuti dengan infeksi bakteri walaupun di awalnya adalah virus. Mengapa? Karena dahak yang banyak di dalam paru tadi adalah menjadi tempat pertumbuhan dari bakteri. Sehingga kalau kita mengobati pneumonia selalu pasti ada antibiotiknya. Seperti itu ya, Bu. Kemudian yang kedua, kapan sih pasien bisa rawat jalan gitu ya? Rawat jalan boleh, kita lihat kondisi umum pasien. Satu, kalau anaknya tidak sesak, kemudian makan minum masih baik gitu ya. Hati-hati kalau di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun biasanya refleks batuk tidak baik dan cenderung dahaknya banyak. Jadi kalau di bawah 2 tahun misalnya orang tua memutuskan untuk rawat jalan, sebaiknya dalam waktu dekat kontrol ya. Jadi 3 hari misalnya kontrol. Tapi kalau sudah ada sesak, anak yang sudah tidak bisa ada asupan makan dan minum, kemudian kita cek kandungan oksigen dengan oksimetri ya, mungkin ibu-ibu sudah familiar nih dengan istilah oksimetri ya Mbak ya, waktu zaman COVID ya. Kemudian kalau kandungan oksigennya sudah kurang, ada tarikan dinding dada yang tadi saya tunjukkan videonya, maka sebaiknya dilakukan rawat inap. Kalau rawat jalan, kalau KU-nya baik, kondisi umum baik, anak tidak sesak, usianya mungkin di atas 2 tahun ya, masih aktif ya, boleh saja dilakukan rawat jalan. Dan yang paling penting adalah orang tuanya bisa nggak nih memberikan terapi di rumah gitu ya. Ada yang nungguin, kan seringkali kalau orang tua bekerja dititipkan sama tetangga, titipkan sama pengasuh. Nah ini siapa nih yang bertanggung jawab untuk memberikan obat minumnya, siapa yang bertanggung jawab memberikan antibiotik, siapa yang bertanggung jawab memastikan asupan cairannya cukup. Nah itu harus dipertimbangkan juga. Jadi selain kita melihat kondisi pasien, kita lihat juga bagaimana kemampuan orang tuanya, bagaimana aksesnya dia ke fasilitas kesehatan. Jauh nggak? Kalau misalnya jauh dari rumah sakit, ya mungkin daripada bolak-balik, dipertimbangkan untuk dirawat inap dulu, misalnya 2 atau 3 hari, kalau misalnya memungkinkan baru pulang ya. Jadi intinya kondisi pasien, kondisi keluarga dan orang tua, dan bagaimana akses dari rumah ke fasilitas kesehatan juga menjadi bahan pertimbangan ya Mbak, untuk apakah anak bisa rawat jalan ataupun rawat inap. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya usianya sudah berapa Mbak? 1 tahun, ya 1 tahun ke atas, sudah influenza ya. Influenzanya jangan lupa dilengkapi ya Bu, 2 kali. Jadi influenza itu kalau anak di usia di bawah 8 tahun boleh diberikan imunisasi influenza, diulang lagi jarak 4 minggu. Gitu ya. Jadi bukan cuma setahun sekali. Kalau setahun sekali, kalau anak sudah usia 8 tahun ke atas, diberikannya setahun sekali. Tapi kalau di bawah 8 tahun, diulang dengan jarak 4 minggu. Apakah boleh diberikan imunisasi PCV? Boleh, ya, karena maksimal tadi sampai usia 5 tahun. Berapa jaraknya? Karena influenza itu adalah vaksin yang dari bahan mati, jadi kita boleh memberikan imunisasi PCV, Mbak, jaraknya 2 minggu, paling cepat ya, 2-4 minggu dari pemberian imunisasi influenza. Begitu Ibu, ya mudah-mudahan menjawab ya Mbak ya. Bagaimana Ibu Sri Rezeki? Sudah terjawab untuk pertanyaannya? Ya. Sudah ya Bu? Udah Bu. Oke, baik. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah jarak antara vaksin influenza dan PCV adalah 2-4 minggu ya dokter ya. Oke, baik. Untuk penanya selanjutnya kita beralih ke Ibu Gadis Husna. Oke, monggo Ibu Gadis Husna mungkin bisa di-on-kan videonya Bu. Ibu Gadis Husna. Ya, Ibu Gadis Husna, monggo kami persilakan untuk langsung kepada dokter kita memberikan pertanyaannya. Monggo silahkan Ibu, belum di-unmute. Oh iya. Dibuka dulu. Nah, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Ya, ini saya namanya mau Bilal ya? Iya betul. Oh iya, monggo namanya Bilal. Iya. Mau nanya nih dok tentang perbedaannya influenza sama pneumonia itu apa ada perbedaannya? Terus keterkaitannya apa antara influenza sama pneumonia? Kalau secara garis awam ya, kalau secara saya orang awam gini kan mikirnya mungkin influenza kan bisa juga kayak dahaknya ada di
paru-paru gitu bisa ya dok ya? Kalau nggak salah loh dok. Jadi kalau Ya. sama pneumonia itu apa ada keterkaitannya dan perbedaannya apa gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, monggo dokter Semoga ya, bisa langsung ini dijawab. mamanya Bilal nih, Nina, alhamdulillah. Ya, Ibu, terima kasih pertanyaannya. Jadi, influenza itu berbeda sama common cold ya. Influenza tuh beda sama common cold, beda sama common cold, selesma, batuk pilek yang biasanya misalnya kalau habis minum es, batuk pilek gitu ya. Itu beda ya, Ibu ya. Jadi influenza adalah virus yang memang seringkali dia menyebabkan pneumonia, radang paru. Berbeda sama kalau misalnya anak-anak kita habis makan bahan-bahan yang memang sering menyebabkan batuk, kehujanan, nah itu istilahnya common cold atau selesma. Jadi istilah yang di orang awam memang suka ketuker-tuker ya, dipikir influenza itu adalah batuk pilek biasa. Jadi influenza itu adalah memang virus influenza yang seringkali komplikasinya mengakibatkan pneumonia atau radang paru ya, gitu. Jadi itu beda istilah. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang radang paru, Ibu Gadis, itu penyebabnya bukan hanya virus ya. Bisa influenza bisa, kemudian bakteri. Bakteri yang kita waspadai adalah Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, dan jangan lupa ada virus morbilliformis ya yang menyebabkan campak. Jadi yang namanya pneumonia itu bukan hanya masalah bakteri, tapi bisa karena virus dan juga bisa karena bakteri. Virusnya satu adalah influenza yang terkenal ya, yang kedua adalah virus yang terkait dengan campak. Kemudian bakterinya yang mematikan adalah Streptococcus pneumonia dan yang kedua adalah Haemophilus influenza. Nah, kedua penyebab ini semuanya udah ada vaksinasinya, Mbak, gitu ya. Jadi kayak Haemophilus influenza, ibu-ibu udah dapat ini dari Pentabio ya, imunisasi yang biasanya diberikan di usia 2 bulan, atau ada mungkin yang pakai merek hexavalent, itu juga ada HIB-nya. Kemudian kalau campak pasti sudah dapat ya dari usia 9 bulan dan 18 bulan, kemudian PCV yang mungkin baru-baru ini masuk ke dalam program pemerintah, tapi biasanya kita berikan di usia 2 bulan ya. Kemudian influenza sendiri itu juga ada imunisasi. Jadi influenza itu berbeda sekali dengan batuk pilek yang biasanya ya. Jadi kalau misalnya habis kena minum es, beler, nah itu bukan itu. Influenza adalah virus yang memang menyebabkan radang paru. Karena itu memang harus dicegah dengan imunisasi ya. Jadi kalau kita bicara pneumonia, kita lihat ya angka kematiannya tinggi, terutama di usia-usia muda ya, di bawah 2 tahun. Imunisasinya tidak berdiri sendiri, Mbak Win. Jadi semuanya memang harus dilengkapi. Tetapi menjadi headline adalah bahwa PCV ini penting sekali. Kenapa? Karena ternyata Streptococcus pneumoniae tadi itu pneumonianya biasanya berat dan dia tidak hanya kena organ paru aja, bisa ke susunan saraf pusat dan telinga. Karena itu berikanlah imunisasi PCV yang mungkin ibu-ibu kalau pergi ke posyandu, puskesmas, dulu imunisasi ini belum tersedia ya. Sekarang karena banyaknya gencar untuk sosialisasi baik itu di media sosial ataupun kader desa, imunisasi ini sebaiknya segera dilengkapi sebelum si kecil berusia 5 tahun dan kalau bisa sesegera mungkin ya, terutama untuk bayi-bayi kecil. Gitu, Mbak. Baik, untuk Bu Gadis Sisna sudah terjawab ya Bu untuk pertanyaannya? Ya, alhamdulillah sudah. Baik, jadi berbeda ya Terima Bu ya kasih. untuk vaksin influenza sama vaksin PCV beda ya Dok ya? Beda. Baik. Untuk selanjutnya kita beralih ke Ibu Hana. Ibu Hana, halo Ibu Hana, bisa di-on-kan untuk videonya Bu? Ibu Hana? Oke. Oke, baik. Monggo Ibu dipersilakan untuk bisa memberikan pertanyaannya langsung kepada Dokter Nurita. Oke. Dok, selamat siang dokter. Dok, Ya. kalau untuk vaksinnya pneumonia tadi kan udah dijelasin kalau untuk anak-anak ya dok. Apakah kalau misalnya lansia juga pada usia berapa dok? Mungkin sekalian ya, ini ngebahas tentang anak-anak. Nah lansia itu bisa diberikan pada usia berapa dok? Dan perbedaan apa yang kedua ya dok? Apa yang membedakan sesak karena pneumonia kemudian asma dengan kena COVID? Itu kan pas berbarengan semua ya dokter. Dan yang terakhir mungkin kalau ada dadakan sesak kayak gitu, tindakan apa yang orang tua yang harus jalanin? Ya tentunya sebelum bawa ke rumah sakit. Jadi apa yang tadi udah dijelasin sih kayak ngetem gitu ya, tapi kan terlalu lama. Jadi untuk ngindarin sesaknya itu apa yang harus kita jalanin dok? Terima kasih dokter, salam sehat.
Salam sehat, terima kasih Bu Hana. Iya, tadi yang pertama dok tentang usia Usia. lansia. Sekalian ini dok. Sebetulnya lebih kompeten menjawab penyakit dalam ya. Iya betul, tapi nggak apa-apa. Nggak apa ya. Jadi secara umum memang imunisasi ini PCV yang saya bahas adalah untuk usia anak ya. Kalau kita bicara anak sampai usia 18 tahun. Nah, memang sebaiknya diulang ketika memasuki usia lansia, Mbak, gitu ya. Jadi di usia 50 tahun tuh ada imunisasinya, bisa diberikan PCV ya. Nanti mungkin dokter spesialisnya ke dalam yang lebih paham hafal jadwalnya. Tapi memang sebaiknya diulang ya. Baik influenza pun juga sebetulnya untuk dewasa bisa diulang ya, gitu ya. Jadi untuk imunisasi influenza bukan hanya untuk anak-anak sampai 18 tahun, tapi bisa diberikan terus ya. Kalau dewasa kapan aja boleh, apalagi kalau misalnya kita bekerja di tempat-tempat rentan seperti tenaga kesehatan ya, atau orang-orang yang memang sering bertemu dengan banyak orang, nah itu sebaiknya diberikan imunisasi influenza tadi ya. Untuk PCV dilakukan boleh di usia lansia, nanti mungkin dokter spesialis penyakit dalam yang lebih kompeten. Kemudian yang kedua tadi yang kedua tentang ya bedanya sesak asma, COVID dan juga pneumonia dokter seperti apa? Ya, jadi memang kalau kita bicara sesak ya, jadi kalau anak sesak ada nafas cepat, ada tarikan dinding dada ya. Jadi tadi sesuai dengan usia, nafasnya frekuensinya sekian per menit, ada tarikan dinding dada, maka itu masuk dalam klasifikasi sesak. Nah, Ibu betul sekali. Jadi sesak itu bukan hanya punyanya paru aja, bukan hanya punyanya radang paru aja. Sesak bisa karena jantung, bisa karena infeksi susunan saraf pusat, bisa karena kencing manis gitu ya, bisa pada anak-anak yang kurang cairan juga bisa sesak, anak-anak yang trauma, anak-anak yang disertai dengan gastroesophageal reflux yang ada gangguan di saluran cerna juga bisa mengalami sesak. Jadi sesak memang punya semua organ tubuh kita. Nah, karena ini kita bicara paru, kita bahas yang di paru ya Bu Hana. Jadi kalau ada tarikan dinding dada, ada nafas cepat, kita masuk ke dalam sesak. Nah, membedakan gimana? Kalau pada anak yang radang paru, pneumonia, itu pasti ada infeksi ya. Jadi ada demam, ada batuk, ya, kemudian ada sesak. Nah, kalau pada yang asma, itu adalah dasarnya adalah alergi ya. Nah, kalau pada penyakit alergi tidak disertai dengan demam. Nah, walaupun pada perjalanannya dia bisa aja menjadi demam kalau sudah ada infeksi yang awalnya nggak demam, kemudian infeksi menjadi demam. Tetapi kalau kita bicara alergi secara umum, memang pada pasien tidak disertai dengan demam. Dan batuknya itu dia khas, jadi batuknya dia berulang, ada pencetusnya. Misalnya dok, ini kalau batuk itu habis makan coklat, atau misalnya habis makan ayam, habis makan telur. Ada pencetusnya, berulang, dan batuknya biasanya kronis atau lama, orang tuanya ada bakat alergi ya, dan kemudian biasanya dia membaik dengan pemberian nebulisasi. Nah, itu biasanya pada pasien-pasien yang menderita asma. Kalau COVID gimana? COVID, kita curiga COVID, kalau satu tentu ada kontak ya Mbak ya, betul. Ada kontak. Jadi kalau misalnya dia habis kontak dengan pasien yang menderita COVID, atau di rumah ada yang sedang sakit, atau dia bepergian terus ternyata baru tahu di rumah, oh ternyata tetangganya kena COVID. Nah, kita curiga dulu nih bahwa sesaknya itu mungkin berkaitan dengan COVID, tetapi kita kan harus tetap buktikan ya dengan swab PCR apakah memang itu COVID atau penyebab yang lainnya. Kira-kira begitulah. Tapi kalau misalnya sudah sesak, tadi gimana dok penanganan awal ya Mbak ya? Kalau udah sesak, Ibu harus ke IGD, ke emergensi ya, ke gawat darurat. Kecuali pada pasien-pasien asma yang memang sudah biasa seringkali menderita asma, sudah seringkali ke dokter spesialis anaknya, itu boleh misalnya di rumah dinebulisasi dulu, tapi tentu dipastikan juga kondisi si kecilnya Mbak. Jadi dipantau juga saturasi oksigennya seperti itu ya. Kalau sudah di bawah 95 ya udah nggak usah nunggu nebulisasi di rumah, langsung ke IGD. Tapi kalau dia nafasnya cepat aja, ada mengi, saturasi masih bagus, boleh dicoba dulu nebulisasi, mungkin 2 kali nebul ya. Kalau tidak membaik, segera ke IGD. Tapi untuk yang lain, sesak karena radang paru atau pneumonia, sesak karena COVID, segera pergi ke IGD karena pengobatannya apa? Kalau sesak berarti anak itu kekurangan oksigen. Yang dibutuhkan yang pertama adalah pemberian oksigen. Kita tentu kan nggak punya oksigen di rumah ya. Kalau untuk pasien asma boleh pertolongan pertama nebul, tetapi untuk radang paru dan COVID pengobatan utama yang dibutuhkan segera adalah pemberian oksigen, dan itu ada di rumah sakit. Jadi nggak bisa ditunda. Kalau udah sesak segera aja Bu Hana untuk pergi ke fasilitas kesehatan terdekat. Ya, bagaimana Ibu Hana, sudah terjawab ya Bu ya? Jelas banget. Dokter boleh tambah satu ya?
sekarang ini marak Tambah 1 tentang dok. hiperbarik. Terapi hiperbarik, dokter, itu tolong jelaskan dong, Dok. Itu Terapi bisa hiperbarik kira-kira Bu, buat halo? anak-anak cocok nggak? Terapi hiperbarik untuk anak-anak gitu ya Bu ya Terapi hiperbarik pertanyaannya? kayaknya saya Betul, mau baca betul, dulu betul. nih Saya Bu. pernah nyobain, dokter. Sakit banget kaki, telinganya sakit banget. Nanti saya baca dulu ya Bu ya, untuk hiperbarik yang khusus, karena hiperbarik itu kan Buat macam-macam orang ya dewasa ya? terapinya ya, nanti lain waktu kita bahas. Kita Oke. fokus yang ini Ya, dulu. fokus di pneumonia dulu ya Bu Hana ya. Nanti sesi Makasih, berikutnya. dokter. Nah, untuk sesi Sampai berikutnya mungkin Ya, bisa selalu. ya. Baik. Jadi tadi Dok bisa saya simpulkan untuk saturasi di bawah 95% ya Dok ya, 95. bisa langsung dibawa ke Betul. tenaga kesehatan atau fasilitas kesehatan ya Dok ya untuk segera mendapatkan penanganan. Baik, mungkin di rumah Ibu-ibu juga punya oximetri ya Dok ya, Ya, sebagai betul. tindakan pertama untuk Betul mengecek sekali. apakah anak ini sesak atau tidak Betul. begitu ya Dok. Baik, masih ada waktu untuk pertanyaan berikutnya? Oke. Baik chat ya, oke baik. Saya akan bacakan dulu yang sudah ada di kolom chat. Sepertinya banyak sekali ini, menumpuk ya pertanyaannya Dokter Nita ini banyak Dok. Mau nggak mungkin teman-teman bisa minta tolong dibukakan chatnya? Oke, dari Ibu Rani Surabaya. Selamat siang, izin bertanya. Yang pertama dokter, jika ibu hamil terkena pneumonia, apakah bisa memberikan efek negatif ke janinnya dok? Dan yang kedua, bagaimana cara mengatasi demam pasca vaksin PCV yang mengakibatkan nafsu makan menurun? Yang ketiga, jika anak usia 1 tahun belum dilakukan vaksin campak, apakah boleh berbarengan dilakukan vaksin campak dengan PCV dokter? Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Rani. Jadi yang pertama ya, untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil itu memang kondisi yang rentan ya, terutama di trimester awal ya Mbak, di usia 1 sampai 3 bulan, karena pada saat itu sedang pembentukan organ ya, semua organ kita dibentuk di 3 bulan pertama. Jadi memang ibu diharuskan dalam kondisi yang sehat ya, baik itu secara fisiknya harus sehat, psikisnya juga harus sehat, emosional, nutrisi, semuanya dipersiapkan. Nah, apakah ada efek negatifnya? Tentu semuanya itu ada pasti efeknya ya, tetapi seberapa besar dampaknya, nah itu perlu pemantauan. Jadi selama ibu hamil misalnya pernah terkena radang paru, apalagi sampai sesak berat, masuk ICU, atau misalnya waktu zaman COVID dulu mengalami kondisi sesak berat sehingga kekurangan oksigen, tentu berdampak terhadap janinnya. Seberapa besar dampaknya, bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan perkembangan seorang anak, tentu kita tidak bisa pengamatan satu kali waktu, Ibu. Itu perlu pengamatan jangka panjang ya. Jadi anak itu yang membedakan seorang anak dengan orang dewasa adalah karena dia sedang bertumbuh dan berkembang. Itu dimulai sejak kapan? Sejak dalam kandungan sampai 2 tahun pertama. Karena itu kita kenal dengan 1000 hari pertama ya Mbak. Betul. Jadi walaupun misalnya kita diberikan anugerah seorang anak lahir prematur, masuk NICU misalnya, atau misalnya kondisi ibunya sedang sakit, jangan berkecil hati gitu. Setiap anak punya potensinya masing-masing. Jadi walaupun lahirnya kurang baik, tetapi dia bisa mengejar pertumbuhan perkembangannya, asalkan kita sebagai orang tua memfasilitasi itu apa aja ya, dari mulai nutrisinya, istirahatnya, aktivitas fisiknya, imunisasi, dan kemudian kita pantau pertumbuhan perkembangan. Jadi pertumbuhan perkembangan seorang anak tidak hanya bisa dilihat dari satu titik aja. Kalau udah lahirnya bagus, nangis, bugar, cower, berat badan bagus, pasti anak tumbuh sehat. Oh, belum tentu. Banyak anak-anak yang modalnya baik, lahir bagus, karena zaman COVID seperti ini, banyak terpapar gadget, akhirnya terjadilah keterlambatan bicara, speech delay. Padahal tidak ada faktor resiko sama sekali. Jadi ibu-ibu yang sempat radang paru, sesak, dan segala macam, memang harus lebih waspada. Karena kita tahu itu ada pengaruhnya terhadap si kecil, ya kewaspadaan itu tentu lebih aware-nya jauh lebih besar daripada ibu-ibu yang hamil dalam kondisi sehat, yang lahir dalam kondisi baik, yang mungkin lebih santai. Tetapi ibu-ibu yang dianugerahi kondisi yang berbeda, misalnya punya anak yang lahirnya prematur dan lain sebagainya, kewaspadaannya tentu lebih tinggi daripada ibu-ibu yang tidak dalam kondisi seperti itu. Dan justru di momen seperti ini, saya menghimbau kepada ayah bunda semuanya, pergi ke dokter anak, jangan pada saat anak sakit aja. Jadi tentu terkadang kita belajar MPASI, belajar tumbuh kembang, itu lebih enak ketika kondisi anak kita sehat. Jadi diskusi dengan dokter spesialis anak itu lebih nyaman. Kalau anak kita sakit, yang kita pikirkan anaknya segera sembuh dulu, mau diskusi yang lain-lain udah sambil lalu aja. Begitu ya, jadi tumbuh kembang, terutama di 2 tahun pertama itu tiap bulan harus dipantau. Kemudian tadi yang kedua untuk mengatasi demam, di mana nanti ketika demam anak nafsu makannya turun dok. Nah itu seperti apa dok? Nah, iya. Jadi kalau anak habis imunisasi, demam
atau rasa nyeri ya di bekas suntikan itu adalah reaksi yang sangat wajar ya. Jadi ketika anak kita demam, yang pertama karena orang tua adalah dokter pertama di rumah gitu ya. Jadi jangan panik gitu ya. Kalau anak demam, ambil dulu alat ukur suhunya, diukur termometer, hindari memberikan obat demam kalau memang anaknya nggak demam. Jadi kalau misalnya dia sudah 38, berikanlah paracetamol atau mungkin ibuprofen, dosis dan anjurannya berapa sesuai dengan usia. Jadi kalau suhunya 38. Kemudian supaya dia demam cepat turun, kita bisa kompres dengan air hangat, bisa pakai baju yang tipis, kemudian skin to skin ya. Dan yang paling penting harus sabar ya, orang tuanya jangan keburu panik dulu. Sabar menghadapi anak yang memang rewel, dan kita tahu imunisasi itu jauh lebih besar manfaatnya ketimbang hanya panas aja. Jadi harus sabar, tenang, dan yang kemudian harus kompak gitu ya. Jadi kalau anak rewel bukan hanya tugas ibu, tapi ayah juga harus ikut mendukung ya, kan itu sebentar aja. Kemudian bekas suntikan kita bisa kompres dengan air hangat. Ya mungkin kalau terasa nyeri kita bisa kompres dengan air hangat. Terus kemudian kalau misalnya makannya nggak mau gimana? Nah pada saat anak rewel habis imunisasi, mungkin kita berikan sedikit kelonggaran. Kalau biasanya kita kenal tuh namanya aturan makan, MPASI, makan harus sekian kali, susu sekian kali. Nah pada saat anak sakit, kita bisa berikan kelonggaran. Misalnya susunya dulu lah diperbanyak gitu ya. Atau misalnya minuman-minuman makanan-makanan yang sifatnya mudah dicerna, baik itu bubur ataupun makanan-makanan yang seperti krim sup seperti itu kita bisa berikan. Toh itu hanya sementara, nggak lama, paling cuma 1-3 hari. Tapi yang paling penting ketika menangani anak habis imunisasi harus tenang dulu. Karena kalau orang tuanya panik ya pasti semuanya akan ikut panik ya. Ya. Kemudian tadi yang ketiga, Yang ketiga apakah PCP boleh ya campak itu dibanding dengan boleh, campak boleh, dibarengi boleh. ya dok? Jadi setelah pandemi COVID, ayah bunda semua dan sahabat edutris, banyak sekali anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi campak karena COVID ya, sehingga kan ada wabah campak, wabah polio, wabah difteri ya, semuanya sekarang banyak sekali ya di Garut, sekarang difteri lagi naik gitu. Sehingga memang anjuran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah memberikan multiple injection. Jadi kalau datang ke dokter anak bukan hanya 1 kali suntik, boleh ibu-ibu misalnya mau dok saya mau bareng imunisasi kanan kiri sama tetes boleh sekali. Nanti dokter anak yang akan memandu, boleh nggak dok PCV sama campak? Boleh, gitu ya. PCV sama influenza boleh. Tinggal nanti jadwalnya disesuaikan, dan tentu sebelum dilakukan imunisasi kan pasti dokter akan menjelaskan dulu. Nanti imunisasinya seperti ini, akan dilakukan seperti ini, reaksinya seperti ini. Nah itu diskusi, dan imunisasi itu bukan sesuatu yang saklek ya, jadi bisa tailor-made, jadwalnya bisa dibikin per individu, disesuaikan dengan kondisi anak dan juga kondisi orang tuanya, dan juga mungkin ada pertimbangan nanti anaknya rewel, ada pertimbangan biaya dan lain sebagainya. Nah itu kan tentu harus didiskusikan terlebih dahulu sebelum dilakukan imunisasi. Berarti boleh ya dok ya berbarengan campak dengan PCV ya. Boleh. Kalau berarti tadi untuk yang influenza dokter, Boleh. influenza dan PCV juga Boleh. bisa barengan ini ya, asalkan dikonsultasikan dulu Boleh. dengan dokter spesialis Boleh. anaknya. Baik, untuk Ibu Hasanah tadi, Ibu siapa tadi ya? Lupa saya. Ibu Rina. Ibu Rani. Rani, Ya, Rani. Ibu Rani. Oke, sudah terjawab ya Bu Rani ya. Jadi yang di sini bisa saya simpulkan adalah jika anak demam mungkin lebih dari 38 ya dokter ya, bisa kita berikan paracetamol sesuai dengan dosis, sesuai dengan usia anak, dan kemudian bisa dilakukan dengan kompres serta memakai baju tipis dan skin to skin, dan jangan lupa tetap kompak antara bapak dan juga ibunya ya. Jadi bukan hanya ibu saja ya dok ya yang riweh, tapi bapaknya juga harus ikut ya. Ikut membantu agar ibu-ibu ini tidak semakin stres dok. Karena kan banyak juga dok, ini mau imunisasi nih, besok anak saya demam, ibunya sudah kepikiran karena besok rewelnya seperti apa anaknya, bahkan ada yang mungkin tidak bisa tidur anaknya, seperti itu ya. Bagi bapak-bapak yang di rumah mungkin juga ikut andil ya bapak ya, nanti ketika anaknya demam setelah vaksin ya. Oke, satu lagi ya pertanyaan di kolom chat mungkin bisa ditampilkan dari Mbak Kartika Eka. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, apakah anak-anak yang sering batuk pilek sembuh kemudian kambuh lagi, di mana anak sekolah sudah susah memakai masker dan banyak juga teman-teman yang lain juga pada batuk, apakah bisa didiagnosa pneumonia dok? Dan atau perlu pemeriksaan lebih lanjut, serta anak usia 5,5 tahun masih bisa vaksin PCV atau vaksin jenis apa yang mencegah kambuhnya batuk dan pilek dokter? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini suka gemes ya pasti ibu-ibu ini kalau anaknya batuk pilek sembuh. Iya seminggu betul. batuk, pilek. Capek gitu rasanya ya.
Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang batuk pilek biasa ya, jadi istilahnya batuk pilek itu common cold atau selesma ibu-ibu ya. Jadi kalau ibu-ibu cari tentang batuk pilek, kodenya common cold atau selesma, jangan influenza ya, karena influenza itu berbeda sekali dengan common cold dan selesma. Jadi kalau sudah kita bicara tentang selesma atau common cold, memang secara umum dikatakan anak-anak itu biasanya menderita common cold atau selesma 8-12 kali setahun, Mbak. Oh, banyak ya, 8 Jadi sampai hampir tiap 12 kali. bulan ya anak-anak itu menderita batuk pilek, itu hal yang sangat wajar. Tetapi kemarin ketika masa pandemi, ketika kita ada prokes, pakai masker, cuci tangan, tinggal di rumah, pasti ibu-ibu ngerasa anak saya kok jarang sakit ya. Gitu. Jadi itu ngaruh sekali gitu. Kalau kita prokesnya bagus, tinggal di rumah, pakai masker, sering cuci tangan, itu dampaknya luar biasa. Ditambah dengan imunisasi yang dikerjakan sesuai jadwal. Nah, ketika masa pandemi sudah mulai berkurang, semua protokol kesehatan sudah mulai longgar ya. Nah, itu mulailah muncul itu namanya batuk pilek ya. Kemudian anak-anak mungkin sudah mulai jajan apa segala macam. Jadi batuk pilek yang berulang itu seringkali dialami oleh anak-anak kita gitu. Apalagi kalau satu kelas banyak ya, secara umum aja tadi dikatakan normal anak itu batuk pilek setiap bulan sekali gitu. Tapi apakah terus didiagnosa dengan pneumonia gitu ya? Apakah didiagnosa dengan radang paru? Tentu tidak ya. Jadi pneumonia itu kalau kita bicara untuk screening ya, kalau misalnya dari dokter atau tenaga kesehatan yang bertugas di puskesmas atau di IGD atau juga orang tua, ibu bisa melihat kalau anak ada panas, batuk, dan sesak, kita diagnosis dulu sementara dengan pneumonia atau radang paru sampai terbukti tidak. Karena kita tahu tadi sesak ternyata banyak sekali ya penyebabnya Mbak ya. Tapi kalau kita sudah lihat anak kita panas, batuk, dan sesak, diagnosa pneumonia, maka segera pergi ke IGD. Tapi kalau batuk pilek berulang, nah kita evaluasi dulu gitu. Batuk pilek berulang apakah memang karena infeksi virus yang berulang, ataukah memang karena batuk karena virus yang proses penyembuhannya belum sempurna gitu ya. Jadi batuk lama tidak selalu butuh antibiotik, atau batuk lama yang misalnya disebabkan oleh proses alergi, misalnya anaknya ada asma, nah itu kita evaluasi dulu ya. Nah, kemudian usia 5,5 tahun boleh nggak diberikan PCV? Sayangnya untuk saat ini rekomendasinya masih berhenti di 5 tahun ya. Jadi PCV sampai 5 tahun. Kalau misalnya mau imunisasi radang paru yang lain, Dok, apa? 1, ibu-ibu bisa memberikan imunisasi campak ya. Jadi di 5 tahun campak diulang, jangan lupa ya. Jadi campak itu bukan hanya 9 bulan, tetapi 9 bulan, 18 bulan, dan usia 5 sampai 7 tahun. Kemudian berikan imunisasi influenza sejak usia 6 bulan sampai selesai masa anak-anak di usia 18 tahun dan boleh diteruskan sampai usia dewasa. Jadi boleh dilakukan imunisasi tadi ya Bu ya, influenza dan campak. Kemudian jangan lupa, Dok, udah imunisasi kok masih sakit-sakitan aja gitu ya, kadang orang gitu ya. Nah, sehat itu bukan hanya tergantung imunisasi aja, bukan berarti kalau sudah diimunisasi kita jadi kebal semuanya gitu ya. Jadi harus tetap, kalau misalnya lagi banyak yang batuk pilek, mungkin kebiasaan menggunakan masker, cuci tangan itu baik sekali ya. Jadi harus sebaiknya diteruskan dan tetap dibudayakan ya. Apalagi sekarang wabah campak, wabah difteri lagi banyak. Lepas dari COVID, kita masih harus berhadapan dengan campak dan difteri. Jadi penggunaan masker tuh melindungi sekali. Kemudian pastikan anak-anak kita istirahat cukup. Jangan terbiasa dulu kebiasaan yang waktu zaman pandemi mungkin terbiasa main gadget sampai malam, sekarang udah sekolah, nanti tidurnya malam, besok lagi sekolah, pasti fisiknya capek ya. Jadi pastikan anak-anak kita istirahat dengan cukup, pastikan asupan nutrisinya juga baik, dan jangan lupa aktivitas fisiknya. Jadi ajak anak-anak kita untuk berolahraga, dikatakan bahwa aktivitas fisik sehari minimal 180 menit atau 3 jam ya, seperti itu ibu-ibu. Jadi bukan hanya imunisasi tapi lihat juga faktor-faktor yang lain. Seperti itu. Untuk Ibu Kartika Eka sudah terjawab ya Bu ya. Jadi yang di sini bisa saya simpulkan adalah untuk yang 5,5 tahun sepertinya masih belum direkomendasikan ya Dok ya. Lebih bagusnya di bawah 5 tahun untuk vaksin PCV. Kalau untuk yang anak 5,5 tahun mungkin bisa dengan vaksin campak dan juga vaksin influenza yang mana bisa dimulai dari usia 6 bulan hingga 18 bulan. 18 tahun. Oh, 18 tahun ya Dok ya. Kemudian bisa dilanjutkan sampai usia dewasa. Dan tentunya prokesnya juga harus tetap terus dibudidayakan ya Dok ya, agar bisa terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Walaupun ibu-ibu semuanya pun punya pemikiran yang sama sepertinya Dok. Kenapa sih setelah imunisasinya sudah lengkap kok masih saja ya berulang ya sakitnya? Baik, mungkin juga prokesnya ibu-ibu semuanya ya. Baik, apakah masih ada kesempatan lagi untuk penanya? Sudah. Oke, berhubung waktunya sudah habis,
kepada Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan yang masih belum terjawab, nanti coba kita rangkum menjadi satu ya, agar bisa terjawab semuanya. Oke, di mana tadi ada beberapa penanya, dan sekarang saatnya saya mengumumkan nih, siapakah pemenang? Ada 3 pemenang untuk pertanyaan yang terbaik, di mana masing-masing pemenang akan mendapatkan voucher OVO senilai Rp100.000. Kami ucapkan selamat untuk pemenang yang pertama, yaitu kepada Ibu Sri Rejeki, yang kedua untuk Ibu Gadis Husna, dan yang ketiga untuk Ibu Kartika Eka atas pertanyaannya yang kami nilai sangat luar biasa dan juga bagus sekali. Mohon untuk DM Instagram kami di @idetris. Dalam waktu 1 kali 24 jam, kami tunggu DM-nya Ibu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan demikian berakhir sudah untuk acara webinar pada kesempatan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Nurita selaku pemateri yang luar biasa. Bagi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa jika ingin vaksin, monggo bisa langsung ke Rumah Sakit PHC Surabaya. Kami menyediakan vaksin PCV dengan 2 macam, untuk 1 kali suntik dengan harga Rp1.129.000 dan untuk 3 kali suntik dengan biaya Rp3.229.000. Bapak Ibu bisa langsung datang ke dokter spesialis anak atau ke poli anak, tentunya nanti bisa bertemu dengan Dr. Nurita. Baik, Bapak Ibu terima kasih atas kesempatannya, atas partisipasinya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya selaku moderator dan juga Dr. Nurita selaku pemateri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.